berdiri tegak dengan ketinggian 2.917 meter di atas permukaan laut. Terletak di antara daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, meliputi 4 kabupaten, Sleman, Magelang, Boyolali, dan Klaten. Sebagai raksasa laboratorium alam, menyimpan sejuta kearifan yang erat dengan kebudayaan Jawa. Keberadaannya menjadi titik awal perkembangan peradaban di Jawa sejak abad ke-8. Geliatnya seolah menjadi pertanda zaman. Perilakunya memberikan inspirasi para cendekia. Kondisi alam membuatnya kaya akan nilai-nilai kehidupan. Ratusan ribu manusia menggantungkan hidup pada sumber daya yang terkandung di dalamnya. Pesona keindahan yang ia suguhkan juga menjadi potensi wisata yang luar biasa. Namun, di balik sejuta kearifannya, Merapi menyimpan potensi bahaya yang mampu meluluhlantangkan peradaban. Merapi bertipe strato, terbentuk dari lapisan endapan piroklastik dan aliran lava. Lava Merapi berjenis andesit basaltik dengan kandungan oksida silika berkisar antara 52 hingga 56%. Merapi memiliki tipe letusan efusif dan eksplosif. Letusan eksplosif disebabkan oleh magma yang kaya akan gas, sedangkan letusan efusif menghasilkan magma yang relatif encer, sedikit gas, dan dicirikan dengan pembentukan kubah lava di awal erupsi. Berdasarkan catatan sejarah, sejak tahun 1768, Merapi meletus hampir 100 kali. Beberapa digolongkan letusan besar, diantaranya pada tahun 1872, yang menghasilkan dentuman suara hingga terdengar di Kerawang dan Madura. Dahsyatnya letusan membentuk kawah seluas 480 kali 600 meter persegi yang membuka ke arah barat. Letusan besar juga terjadi pada tahun 1930, menewaskan 1.300 orang dan 2.100 binatang ternak.
Terakhir, pola yang hampir sama dengan letusan tahun 1872 kembali terjadi pada tahun 2010. Erupsi Merapi tahun 2006 merupakan peringatan awal perubahan ancaman ke arah selatan. Untuk itu, pada tahun 2008, Badan Geologi menyusun skenario ancaman letusan besar Merapi ke selatan. Bagaimana kita ketahui sudah lebih dari 100 tahun tidak pernah terjadi letusan besar di Gunung Merapi. Sementara erupsi 2006 telah membentuk bukaan kawah ke arah selatan. Maka bila terjadi letusan mendatang, kemungkinan besar mengarah ke sektor selatan dan tenggara. Di antara 4 kabupaten yang masuk kawasan rawan bencana Gunung Merapi, Kabupaten Sleman akan menerima dampak yang paling besar. Apabila letusan besar itu terjadi, perkiraan ancaman awan panas ke alur kali Woro bisa mencapai 10 km, ke alur kali Gendol bisa mencapai 12 km, ke alur kali Kuning bisa mencapai 10 km, dan ke arah Kali Boyong bisa mencapai 8 km. Perkiraan ancaman awan panas ini kita dasarkan pada peta area terdampak erupsi tahun 1961, kita proyeksikan ke arah selatan. Gejala peningkatan aktivitas Merapi terjadi pada akhir tahun 2009, ditandai dengan munculnya suap vulkanik pada tanggal 31 Oktober 2009 yang terulang kembali pada tanggal 9 Desember 2009. Suap merupakan serangkaian gempa vulkanik beruntun dalam waktu singkat. Suap vulkanik beramplitude besar menyebabkan terjadinya rekahan tubuh gunung karena adanya pelepasan energi yang besar. Memasuki tahun 2010, Merapi terus menunjukkan peningkatan aktivitas. Dalam kondisi normal, asap sulfatara yang keluar dari Merapi berwarna putih tebal, berbau gas belerang. Namun saat itu, asap berwarna putih kecoklatan, bertekanan kuat, sehingga asap berbentuk tegak ke atas. Suam vulkanik kembali terjadi pada tanggal 10 Juni 2010. Aktivitas kegempaan terus meningkat mencapai lebih dari 100 kali per hari. Akibat tekanan magma, tubuh gunung mengalami pembengkakan atau deformasi mencapai 15 cm per hari. Suhu sulfatara di puncak mencapai 550 derajat Celcius. Kondisi ini membuat status Merapi ditingkatkan dari normal ke waspada pada tanggal 20 September 2010. Aktivitas Merapi meningkat tajam. Jumlah gempa melebihi 200 kali per hari. Deformasi mencapai 30 cm per hari dan laju percepatan terjadi secara signifikan. Hal ini tidak lazim. Hasil pengamatan visual guguran lava masih jarang terjadi, dan perubahan morfologi kubah belum tampak. Padahal biasanya, dalam kondisi seperti ini, guguran lava meningkat tajam, menandai terbongkarnya kubah lava lama. Letusan eksplosif diindikasikan oleh besarnya kandungan gas yang dilepaskan magma. Salah satu parameternya adalah tingginya kadar karbon dioksida atau CO2. Untuk itu, keputusan beresiko harus dijalankan petugas.
dengan melakukan pendakian misi khusus sampling gas vulkanik pada tanggal 19 Oktober 2010. Karbon monoksida atau CO di dalam kantong magma akan beroksidasi menjadi CO2. Tingginya kadar CO2 menunjukkan aktivitas magma yang semakin naik ke permukaan dengan tekanan gas sangat kuat. Hasil yang diperoleh dari sampling gas mengejutkan. Kadar CO2